Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang terakhir ya, sampai satu jenis saja bisanya. Jenis tafsir model isyari. Isyari ini tafsir yang berdasarkan isyarat. Isyarat itu tafsir berdasarkan ilmu laduni atau berdasarkan mukasyafah atau berdasarkan ilham. Ya, tafsir bil isyari ini bisa nanti diambil tujuan hikmah dari ayat, bisa dari ilham, bisa dari kasyaf. Dalam Islam ini ada ayat atau hadis yang tidak bisa dibuktikan kecuali dengan ilham atau kasyaf. Misalnya ketika Nabi SAW mengatakan, rapatkan sap yang tidak rapat akan muncul nanti anak setan berbentuk anak kambing. Nah, itu bagaimana kita mengkonfirmasi kebenaran kata-kata Nabi? Itu hadis sahih. Benar nggak itu? Jangan-jangan Nabi nggak benar kan? Bagaimana kita mengkonfirmasi? Nggak bisa dikonfirmasi kecuali dengan ilmu batin juga, ilmu ruhani. Nah, ketika dinampakkan Allah melalui mata hati kita ada jin yang berbentuk anak kambing itu seperti Nabi, baru kita bisa membenarkan itu. Kalau enggak ya kita yakini aja lah karena Nabi Muhammad yang ngomong kan. Tapi untuk mengkonfirmasi kebenaran itu tidak bisa kecuali dengan ilmu yang sama begitu. Ya. Maka menurut Ibnu Athaillah dinukil dari Imam Syuuti ada 4 syarat boleh diterima tafsir ini. Tidak bertentangan dengan zahir ayat, didukung oleh syara, itu kembali didukung oleh syariat, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran hadis, tidak mengandung penyelewengan dari susunan kalimat lafaz-lafaz Quran. Dia ada 4 syaratnya. Jadi ini mohon maaf, ini saya contohkan dalam konteks kita hari ini. Saya contohkan gini, misalnya yang kemarin tuh tiba-tiba muncul ilmu nama ruh. Nah, ini saya jelasin sedikit kan. Tahu-tahu seorang guru kita lah ya, ustadz kita lah ya, ustadz yang lagi kondang hari ini, muncul ilmu nama ruh. Ya, anggapannya ilmu nama ruh itu berdasarkan ilham. Nah, pertanyaannya kalau di dalam syariat dan metodologi tafsir, ada enggak ayat Al-Quran dan hadis mengatakan nama ruh itu, ruh itu punya nama? Ternyata belum ada, enggak ada ayat hadis. Nah, lalu kalau tidak ada dalam cantolannya dalam Al-Quran, tak ada cantolannya dalam hadis, bagaimana cara menggunakannya? Bertentangan enggak dia? Bertentangan sih kelihatan tidak terlalu bertentangan, belum bisa dipastikan. Tetapi karena tidak ada cantolannya dalam Quran dan hadis, dan ilham itu atau laduni itu berlaku hanya internal buat penerima saja, bukan untuk orang di luarnya, maka tidak boleh dibawa keluar gitu. Adabnya nggak boleh dibawa keluar. Begitu Bapak Ibu membawa ilmu ilham ilmu laduni keluar karena tidak ada cantolannya dalam Quran hadis, maka dia akan menjadi fitnah, keributan, fitnah bagi umat. Nah, maka terjadilah keributan kan, chaos, karena hal itu dibawa keluar. Nah, harusnya ilham laduni pakai sendiri, apalagi gak ada cantolannya dalam Quran sudah. Tapi kalau ada cantolannya dalam Al-Quran hadis, dalam Quran sunnah, boleh dibawa keluar. Saya contohkan tafsir bil isyarah ini ya. Contohnya gini. Abu Bakar, Joharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, rusak di darat, di lautan. Abu Bakar Siddiq mengatakan yang dimaksud dengan bar adalah lisan, al-bahar adalah hati. Bar itu lisan, daratan, lautan itu lautan hati, lautan paling dalam. Jadi kalau lisan rusak, suka mencaci, mencela, kemudian hati rusak sehingga akhlaknya rusak semua, maka terjadilah kerusakan di muka bumi. Nah, kenapa hati kita rusak, lisan kita rusak? Sebab perbuatan kita banyak perbuatan dosa. Jadi merusak kepada hati dan merusak kepada lisan. Dan itu akan merusak kepada kehidupan kita, lingkungan. Nah, jadi ini akibatnya semuanya menjadi rusak. Nah, ini tafsir Ibnu Abbas, tafsir Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq menafsirkan begitu. Ya. Dari mana dia tahu? Ah, ini tafsirnya adalah tafsir laduni dianggap. Dia mendapat petunjuk ke dalam hatinya, ya. Termasuk ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Turunlah ayat ini, hari ini ku sempurnakan bagimu agamamu,
kusempurnakan bagi kalian nikmatku, aku ridho Islam menjadi agama. Nah, ketika ayat ini turun, ya, tiba-tiba Abu Bakar menangis sejadi-jadinya, menangis di tengah-tengah sahabat. Ya, sahabat kan heran. Ya, harusnya dia bersenang. Udah disempurnakan agama, disempurnakan nikmat, Allah meridhoi kita, agama Islam kita. Kita harusnya senang, bahagia, bersyukur. Abu Bakar, kenapa kamu menangis-nangis sejadi-jadinya? Jadi Abu Bakar ini unik dia dalam hal ini. Dia menangis sejadi-jadinya ketika turun ayat ini. Ternyata dia punya tafsir yang berbeda dengan ayat ini. Apa tafsirnya? Dia mengatakan, kalau Islam sudah sempurna, sesuatu yang sudah sempurna, maka dia akan kembali lagi ke awal. Bermula lagi dari bawah. Kenapa gitu? Ya memang begitu hukum alamnya. Jadi ayat ini menjadi isyarat bahwa tugas Rasul sudah sempurna. Nah, kalau sudah sempurna tugas Rasul, tidak lama lagi nanti Rasul akan wafat sesudah ini. Makanya dia menangis. Jadi hanya dia sendiri yang menangis ketika turun ayat ini. Menangis dia sejadi-jadinya. Ternyata ayat ini memberikan isyarat bahwa Nabi akan wafat, akan meninggal dunia gitu. Nah, jadi isyarat Nabi SAW akan segera wafat diketahui Abu Bakar dari turunnya ayat ini. Nah, dari mana dia tahu tafsir itu? Itulah namanya tafsir isyari. Diberi Allah petunjuk sejenis ilham ke dalam hatinya. Ya, maka dia sampai berkesimpulan seperti itu. Apakah tafsir ini bertentangan dengan Al-Quran hadis, Al-Quran sunnah? Tidak. Dan ternyata tafsir Abu Bakar ini sama dengan, ya, kejadiannya sama persis kan. Tidak lama Nabi setelah Haji Wada meninggal atau wafat, meninggal dunia. Nah, jadi benar tafsirnya itu. Dari mana dia tahu? Itu tadi isyarat. Itulah namanya laduni. Itu namanya isyarat. Nah, itu untuk diri sendiri. Ya. Untuk diri sendiri. Boleh diungkapkan ke orang lain, orang-orang dekat tertentu ketika bertanya, dan boleh dipercaya, boleh tidak gitu. Harus dibuktikan. Jadi laduni ilham itu harus punya pembuktian dulu. Sesuai nggak dia dengan syariat. Nah, jadi tidak untuk disebar ke semua orang begitu. Nah, inilah contoh tafsir bil isyarah. Sebenarnya ada lagi, kalau dalam satu saya pernah, yang terakhir Bapak Ibu, saya pernah membaca salah satu buku kecil seperti diktat punya orang sufi gitu kan. Nah, saya baca sebuah ayat, di situ ditafsirkan begini. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun dan pena dan apa yang ditulis. Jadi ada seorang sufi, dia pingin tahu makna nun. Makna nun ini. Nun ini kan huruf munqata'ah. Dalam ilmu Quran namanya ayat mutasyabih. Ayat mutasyabihat. Nggak bisa diketahui maknanya. Dia pingin tahu maknanya nih. Maka dia berzikir munajat ke Allah. Begitu dia berzikir munajat, tiba-tiba dia ya seperti tertidur, masuk ke alam mimpi, gitu kan? Ya, tiba-tiba dalam mimpinya itu diperjalankanlah dia lihatlah lautan yang sangat luas, ya sangat luas lautan, dia lihat lautan sangat luas, ya. Jadi ketika dia bertanya, ya Allah apa makna nun ini, katanya, apa makna nun? Dia ingin tahu makna nun. Jadi nun itu dianggap, ditafsirkan dalam mimpinya itu adalah sejenis lautan gitu kan. Titik nun itu adalah tintanya. Jadi nun, jadi seluruh lautan yang sangat luas itu, kemudian airnya, titiknya itu airnya diambil menjadi tinta-tinta untuk menuliskan firman Allah. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Itu ayat Qur'annya kan. Sekiranya seluruh tinta di lautan dijadikan tinta untuk menulis firman-firman Allah, lana pidal bahar, maka dia akan habis, nggak akan cukup. Saking banyaknya firman Allah. Jadi nun di situ dia tafsirkan adalah dalam isyarat mimpinya itu, nun itu dimaksudkan adalah lautan yang sangat luas, dan titik nun itu itulah air laut yang untuk menjadi tinta ini tadi. Maka ketika sesudah mengatakan nun, bicaranya kolam dan wama yasturun. Allah bicara pena dan menulis. Jadi makna nun itu adalah lautan yang sangat luas. Nah, dia menelusuri maknanya ini lewat apa? Lewat tadi mohon petunjuk ke Allah, lewat ilham. Sehingga dia diperjalankan. Ini salah satu contoh. Apakah tafsir ini bertentangan dengan Islam, dengan syariat Islam? Tidak. Secara akliah tidak ada masalah. Maka kalau seperti ini,
Tidak ada masalah sebenarnya kan. Karena memang setelah nun bicara pena dan tulisan. Nah, maka dari itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini yang terakhir ini bisa kita pahami bahwa firman Allah itu sebenarnya sangat banyak, nggak habis ditulis dengan tinta. Jadi kalau bahasa saya, kalau orang berpikiran ilmu Tuhan hanya ada di dalam Al-Quran, teks itu saja, teks Quran itu saja. Kalau dia batasi ilmu Tuhan hanya ada dalam teks Al-Quran ini, sebenarnya dia sudah mengingkari ayat tadi. Kenapa? Karena kata Allah firmannya itu kalau lautan jadi tintanya pun gak habis ditulis. Kalau firman Allah hanya ada dalam Quran itu saja, untuk menuliskan Quran itu saja hanya butuh 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas tinta, ya kan? Selesai nulis Quran itu kan? Tapi firman Allah yang sebenarnya itu ilmu Allah itu sangat luas, bukan yang hanya dalam Quran. Yang ada di dalam Quran itu hanya ilmu pokok pedoman hidup, pokok-pokoknya saja diberikan Allah kepada kita. Nah itu artinya bahwa di balik itu lagi banyak lagi ilmu-ilmu Allah yang lebih rinci di balik Al-Quran itu. Ya Allah sendiri yang mengatakan begitu. Nah dari sinilah kita harus memahami bahwasanya nanti memang akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak pokok ya. Akan terjadi nanti pemahaman-pemahaman rinci. Dan pemahaman rinci ini dibolehkan selama ada pegangannya, cantolannya dalam Quran, dalam hadis. Ada bisa diambil maksanya, tidak bertentangan. Nah jadi metodologi tafsir nanti terus berkembang selama nanti dia bisa dicerna oleh akal sehat kita, kemudian ayat Quran hadisnya tidak bertentangan, bisa disinergikan, selama itu nanti menjadi boleh. Saya kira itu saja.